Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you are okay. To all of my students, today we will learn English. In this video, we will discuss about simple present tense. This video is for our meeting in 9 time. Okay, by say Bismillahirrahmanirrahim, the process teaching learning online will be begin. MPSN 1 Padang Pariaman, materi bahasa Inggris kelas 7, pertemuan ke-9 semester 1, tahun pelajaran 2020-2021. Tema Simple Present Tense. If we learn about simple present tense, we must know for the first time about definition, function, pattern, and an example of simple present tense. Jika kita belajar tentang simple present, maka kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertiannya, fungsinya, rumusnya, dan sebuah contoh tentang simple present tense tersebut. Okay, my students, for the first time, let me see about definitions of simple present. Okay. Simple present is a tense to explain an activity is happening right now or an activity is happening regularly. Jadi pengertian dari simple present merupakan sebuah tenses yang menjelaskan aktivitas yang terjadi saat sekarang atau aktivitas yang terjadi secara rutin. Misalnya, aktivitas kita yang kita kerjakan rutin setiap hari, atau rutin sekali 2 hari, atau sekali seminggu, sekali sebulan, sekali 5 bulan, sekali setahun, sekali 2 tahun, atau sekali 5 tahun, ya. Aktivitas kita itu rutin kita kerjakan, maka untuk menjelaskannya di dalam bahasa Inggris kita gunakanlah simple present. For the next, let me see about functions of simple present. There are many functions of simple present that must we know if we learn about simple present. For the first function is to explain daily activity. It means simple present tense is explain our daily activity start from morning until evening. Example, I go to school every day. She eats fried rice every morning. They watch TV every evening. Berikutnya, kita akan melihat mengenai fungsi dari simple present. Jika kita belajar tentang simple present, maka kita juga harus tahu mengenai fungsi dari simple present tersebut. Ya, ada banyak fungsi dari simple present. Yang pertama, fungsinya adalah untuk menjelaskan aktivitas kita sehari-hari. Ya, artinya simple present merupakan tenses yang menerangkan aktivitas kita sehari-hari mulai dari pagi sampai dengan malam. Itu fungsinya yang pertama. Contoh, ya, I go to school every day. Saya pergi sekolah setiap hari. She eats fried rice every morning. Dia makan nasi goreng setiap pagi. They watch TV every evening. Mereka menonton TV setiap malam. Inilah fungsi dari simple present tense yang pertama. The next functions
of simple present tense is to explain events that are common and cannot be named. Examples: the sun rises from the east. The leaves are green. Fungsi simple present yang berikutnya atau fungsi dari simple present tense yang kedua adalah menjelaskan peristiwa yang biasa terjadi dan tidak dapat dibantah. Contoh, the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Itu tidak bisa kita bantah. Ya, memang setiap hari itu Allah menciptakan matahari terbitnya dari arah timur. Yang kedua, the leaves are green. Daun itu hijau. Nggak bisa kita bantah, ya. Rata-rata setiap dedaunan dari tumbuh-tumbuhan itu warnanya hijau. Nah, inilah fungsi dari simple present tense yang kedua. The third function of simple present tense is to express requests and orders to the other person. Examples: please sit down, Rudy. Come here, please, Henry. Please take a drink, Woody. Fungsi dari simple present tense yang ketiga adalah untuk menjelaskan ekspresi, meminta, dan menawarkan sesuatu kepada lawan bicara. Contoh, please sit down, Rudy. Silahkan duduk, Rudy. Come here, please, Henry. Mohon ke sini, Henry. Please take a drink, Woody. Silahkan minum, Woody. Ini merupakan fungsi dan contoh dari simple present tense yang ketiga. The fourth function of simple present tense is to explain events that are certain to occur or are scheduled. Examples: she will be learning English every Saturday. I will be watching you perform on stage this night. I will writing my experience in my diary book every Wednesday. Fungsi dari simple present tense yang keempat adalah menjelaskan sebuah peristiwa atau kegiatan yang pasti dikerjakan dan sudah dijadwalkan. Contoh, she will be learning English every Saturday. Dia akan belajar bahasa Inggris setiap hari Sabtu. Ya, jadwal belajar bahasa Inggrisnya itu sudah ditentukan hari Sabtu dan pasti akan dia kerjakan. Itu maksud yang pertama. The next, I will be watching you perform on stage this night. Saya akan melihat penampilan kamu di atas panggung malam ini. Jadi dia sudah merencanakan dan menjadwalkan untuk melihat penampilan temannya di atas panggung pada malam ini. The next example, contoh berikutnya, I will writing my experience in my diary book every Wednesday. Saya akan menulis pengalaman saya di buku harian saya setiap hari Rabu. Maksudnya, ya, setiap hari Rabu akan dia rangkum semua pengalamannya, ya, di dalam buku diarinya. Nah, inilah fungsi dan contoh simple present tense yang keempat. The fourth functions of simple present tense is
to explain events that are certain to occur or are scheduled. Scheduled. The next function of simple present tense is to explain the ability, character, and nature of a person. Example, Andrew speaks English fluently. They can make a good short story. Contoh dan fungsi dari simple present tense yang kelima adalah menjelaskan kemampuan, karakter, dan sifat seseorang. Examples, contoh, Andrew speaks English fluently. Andrew berbicara bahasa Inggris dengan lancar. They can make a good short story. Mereka dapat membuat sebuah cerita pendek yang bagus. Inilah contoh dan fungsi dari simple present tense yang kelima. The next discussions, we will discuss about the pattern of simple present tense. Simple present tense has two patterns. First, verbal pattern, and second is nominal pattern. Especially in this video, we will discuss about verbal pattern. Positive sentence in verbal pattern is subject plus verb 1 plus s or es plus complement. Negative sentence in verbal pattern is subject plus do or does plus not plus verb 1 plus complement. Interrogative sentence in verbal pattern is do or does plus subject plus verb 1 plus complement. Oke, diskusi kita yang berikutnya, kita akan mendiskusikan atau membahas mengenai rumus simple present tense. Rumus simple present tense ada dua. Yang pertama, rumus verbal. Yang kedua, rumus nominal. Kalimat positif dalam rumus verbal adalah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah s atau is ditambah komplement. Penambahan s atau is di belakang kata kerja bentuk pertama diberikan kepada subjeknya orang ketiga tunggal. Artinya, apabila subjek kita orang ketiga tunggal, maka kata kerja bentuk pertama kita di akhir kata kerja tersebut harus ditambahkan dengan s atau is sebagai penanda subjeknya orang ketiga tunggal. Kalimat negatif di dalam verbal pattern atau dalam rumus verbalnya adalah subjek ditambah do atau does ditambah not ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah complement. Sebagai penanda kalimat negatifnya adanya penambahan not sesudah do atau does. Do atau does di dalam kalimat negatif berfungsi sebagai kata kerja bantu atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan auxiliary verb. Karena sudah ada kata kerja bantu di dalam kalimat negatif kita, maka pada subjek orang ketiga tunggal kita tidak perlu lagi menambahkan s atau is di belakang kata kerja bentuk pertama yang kita pergunakan. Kalimat tanya dalam rumus verbal adalah do atau does ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah complement. Kalimat tanya dalam rumus verbal kita didahului dengan do atau does. Do atau does kita sebut sebagai kata kerja bantu atau
auxiliary verb. Nah, setelah do atau does ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama. Juga begitu di dalam kalimat tanya, subjek orang ketiga tunggal tidak perlu kita tambahkan lagi s atau is di belakang kata kerja bentuk pertama. Kenapa? Di dalam kalimat tanya juga menggunakan kata kerja bantu do atau does. Nah, apabila kita menggunakan kalimat tanya dan kalimat tanya kita itu diawali oleh kata kerja bantu atau auxiliary verb do atau does, maka jawabannya membutuhkan yes atau no. Inilah rumus simple present dalam bentuk verbal present. Berikutnya, kita akan membahas mengenai do atau does yang kita sebut sebagai kata kerja bantu. Ya. Do atau does merupakan kata kerja bantu yang digunakan dalam simple present tense. Do atau does disebut auxiliary verb dalam bahasa Inggrisnya. Subjek yang memakai kata kerja bantu do adalah you, we, they, I, dan dua nama orang. Misalnya, Rico and Budi, Randy and Benny. Itu merupakan bentuk subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Artinya, apabila subjek kita golongannya adalah orang ketiga tunggal, maka kata kerja bantu yang digunakan adalah do. Nah, subjek yang memakai kata kerja bantu does. Subjek yang memakai kata kerja bantu does seperti she, he, it, dan diikuti oleh satu nama orang. Misalnya Andi, Eri, Novi, ya, diikuti oleh satu nama orang. Dengan kata lain, kata kerja bantu does digunakan oleh subjeknya orang pertama tunggal. The next discussions, let's we see about examples of positive sentences. Positive sentences in verbal pattern is subject plus verb 1 plus s or es plus complement. Let we see the sentences. First, she reads an English story every night. He plays volleyball every afternoon. We go to Bukit Tinggi every month. They buy new shoes and bag every week. You listen pop music every morning. I visit my grandmother every year. Pembahasan berikutnya akan kita lihat mengenai contoh dari kalimat positif dalam simple present tense dengan menggunakan rumus verbal. Rumus verbal untuk kalimat positifnya, subjek ditambah kata kerja bentuk pertama, ditambah s atau is, ditambah komplement. Kita lihat kalimat pertama, she reads an English story every night. Dia membaca cerita dalam bahasa Inggris setiap malam. Kedua, he plays volleyball every afternoon. Dia bermain bola voli setiap sore. The next, we go to Bukit Tinggi every month. Kami pergi ke Bukit Tinggi setiap bulan. They buy new shoes and bag every week.
Mereka membeli sepatu baru dan tas baru setiap minggu. You listen pop music every morning. Kamu mendengar musik pop setiap pagi. I visit my grandmother every year. Saya mengunjungi nenek saya setiap tahun. Inilah contoh kalimat positif dalam simple present tense dengan menggunakan rumus verbal. The next discussion, we will discuss about the examples of negative sentences. The pattern for negative sentences in verbal pattern is subject plus do or does plus not plus verb one plus complement. Let we see the sentences. First, she does not go to school every Sunday. Second, he does not play volleyball every afternoon. Third, they do not eat in canteen every Thursday. Fourth, we do not listen pop music every morning. Pembahasan kita yang berikutnya, kita akan melihat contoh kalimat negatif. Rumus dari kalimat negatif dalam verbal patternnya, dalam rumus verbalnya adalah subjek ditambah do atau does ditambah not ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah komplement. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, she does not go to school every Sunday. Dia tidak pergi sekolah setiap hari Minggu. Contoh kedua, he does not play volleyball every afternoon. Dia tidak bermain bola voli setiap sore. Contoh ketiga, they do not eat in canteen every Thursday. Dia tidak makan di kantin setiap hari Selasa. Contoh keempat, we do not listen pop music every morning. Kami tidak mendengar musik pop setiap pagi. Inilah contoh kalimat negatif dalam rumus verbal pada simple present. The next discussions, we will discuss about examples of interrogative sentences. The pattern for interrogative sentences in verbal pattern is do or does plus subject plus verb one plus complement. Let we see the example. First, does he go to school every morning? Second, does she buy some fruits every week? Third, do they watch TV every evening? Fourth, do we learn English every Thursday? Fifth, do you wash your shoes every month? Pembahasan kita yang berikutnya, kita akan membahas mengenai contoh kalimat tanya dalam simple present tense. Kalimat tanya dalam simple present tense menggunakan rumus verbal. Dapat kita lihat rumusnya adalah do atau does ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah komplement. Kita lihat contohnya. Yang pertama, does he go to school every morning? Apakah dia pergi ke sekolah setiap pagi? Contoh kedua, does she buy some fruits every week? Apakah dia membeli beberapa buah setiap minggu? Contoh ketiga, do they watch TV every evening? Apakah dia menonton TV setiap malam? Contoh keempat, do we learn English every Thursday? Apakah kami atau kita belajar bahasa Inggris setiap hari Selasa? Contoh kelima, do you wash your shoes every month? Apakah kamu mencuci sepatumu setiap bulan? Perlu diingat, apabila kalimat kita
didahului oleh kata kerja bantu dalam bertanya, maka jawabannya hanya membutuhkan ya atau tidak. You must remember, if your interrogative sentence by using auxiliary verb do or does, your answer only use yes or no. Let me see the example. Does he go to school every morning? If you want to answer yes, so you use yes, he does. If you answer no, so you use no, she does not. The next example. Do they watch TV every evening? If you answer yes, so you use yes, they do. If you answer no, so you use no, they do not. Jika pertanyaannya menggunakan kata kerja bantu atau kalimat tanya kita diawali dengan kata kerja bantu, maka jawaban kita hanya menggunakan yes atau no. Lihat contohnya. Does he go to school every morning? Jika jawabannya ya, maka kita menggunakan yes, he does. Yes, he does. Jika jawabannya tidak, maka kita menggunakan jawabannya no, she does not. No, she does not. Contoh berikutnya. Do they watch TV every evening? Apakah mereka menonton TV setiap malam? Jika jawabannya iya, maka kita menggunakan jawabannya yes, they do. Jika jawabannya no, maka kita menggunakan no, they do not. Inilah contoh kalimat dari kalimat tanya dengan menggunakan rumus verbal dalam simple present. If we use simple present tense in our communications, so we must know about adverb of time for simple present tense. Let me see adverb of time for simple present tense. Every day, every week, every month, every year, every Sunday, every evening, every morning, every afternoon. This is the example of adverb of time that can be used for simple present tense. Jika kita menggunakan simple present tense dalam komunikasi kita harus memperhatikan atau harus tahu tentang frekuensi waktunya atau keterangan waktunya. Keterangan waktu yang bisa kita pakai dalam simple present tense, yang pertama ada every day, setiap hari. Yang kedua ada every week, setiap minggu. Yang ketiga every month, setiap bulan. Yang keempat every year, setiap tahun. Yang kelima every Sunday, setiap hari minggu. Yang keenam every evening, setiap malam. Ketujuh, every morning, setiap pagi. 8, every afternoon, setiap sore. Dengan kata lain, ciri-ciri keterangan waktu untuk simple present tense itu adalah selalu menggunakan kata-kata every. Every day, every week, every year. Every 2 hours, setiap 2 jam. Every 5 hours, setiap 5 jam. Every 2 weeks, setiap 2 minggu. Every 3 weeks, every 3 months, setiap 3 minggu, setiap 3 bulan. Every night, every evening, every afternoon. Jadi kata keterangan waktu yang digunakan untuk simple present tense itu
itu ciri-cirinya selalu menggunakan every. Okay, my students, at the end meeting in this video, I would like to say thank you very much for your attention. Always keep your healthy and always pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Once more again, thank you very much. See you the next meeting, the next video, and the next materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.